Cerita inspiratif ini diambil dari serial Netflix yang berjudul Startup. Bermula ada kakak beradik yang sangat akur dan saling menyayangi. Namun suatu hari orang tua mereka bertengkar hebat karena ingin bercerai. Bukan tanpa alasan ibu mereka minta berpisah, yaitu karena ayah mereka ingin bangun usaha sendiri, namun ibu mereka tidak menyetujuinya. Suatu saat mereka mengikuti ayahnya ke kantor, dan tanpa mereka ketahui, ayah mereka dipukul dan ditendang oleh bosnya sendiri. Mereka sangat kaget dan merasa kasihan pada ayah mereka. Saat mereka pulang, mereka bilang pada ibunya, namun ibunya hanya diam saja. Saat itu ayah mereka sudah datang dan menyetujui untuk berpisah. Sang adik yang bernama Sodomi ini sangat sedih karena dia mengetahui bahwa kakaknya lebih memilih ikut ibunya ke luar negeri. Dia hidup berdua dengan ayahnya dengan sangat sederhana dan mereka sangat merasa bahagia. Suatu hari ayahnya mendapat panggilan dari sebuah perusahaan dan dia harus mempresentasikan apa yang dia punya. Saat di perjalanan dan ingin menaiki bus, tiba-tiba ayahnya tertabrak mobil. Kepalanya sudah bercucuran darah, namun dia tetap bersikeras untuk pergi ke kantor. Namun saat dia ingin mempresentasikan apa yang dia punya, tiba-tiba tangannya bergetar sendiri. Ia tetap berpikir positif bahwa ini hanya gugup belaka. Setelah dia selesai mempresentasikan, CEO ini sangat setuju pemikiran dari ayahnya Sodomi ini dan siap untuk menjadi investornya. Sampai-sampai ia sangat kaget dan terkejut bahwa ide yang selama ini dia buat itu diterima oleh perusahaan, sampai-sampai dia mengeluarkan darah dari hidungnya sendiri. Itu penyebab dari kecelakaan tadi pagi. Saat ia ingin pulang, dia menelpon Sodomi dan akan membawakan ayam goreng untuknya. Saat itu tiba-tiba Sodomi mengucapkan bahwa dia mencintai ayahnya. Ayahnya sangat terharu dan membalas perasaan cintanya itu terhadap Sodomi. Namun tiba-tiba saat ia ingin menaiki bus dan ingin pulang, dia terjatuh dan tiba-tiba dia merasa pusing. Dia tidak tahu apa penyebabnya, namun tangannya tetap bergetar seperti tadi. Dia hanya bingung dan memikirkan apa yang terjadi. Namun saat sudah di halte terakhir, dia tetap tertidur dan semua orang mengira bahwa ia tertidur dan hanya terlelap capek. Namun tiada ada yang tahu bahwa ternyata dia sudah meninggal. Ayam yang dibawakan untuk Sodomi pun terjatuh. Detik-detik dia meninggal itu, dia membuka ponselnya dan melihat foto keluarga kecilnya itu yang bahagia. Saat 20 tahun berjalan, Sodomi bertekad untuk mewujudkan cita-cita ayahnya, yaitu dia ingin sukses dan membangun usahanya sendiri. Dia mengikuti sebuah acara di perusahaan besar yaitu Sandbox. Itu merupakan tempat anak muda yang ingin merintis perusahaannya sendiri. Dan ternyata perusahaan ini adalah bentuk dari sumbangsih cerita dari ayahnya Sodomi, yaitu dia terinspirasi dari cerita Sodomi dan ayahnya yang saat waktu ia kecil ingin menaiki ayunan, namun di bawahnya diletakkan banyak pasir agar saat dia terjatuh itu tidak terluka dan tidak sakit. Itu membuat ibu CEO ini terinspirasi dari cerita ayahnya Sodomi. Esok hari pun tiba. Sodomi dan tim sudah siap untuk mempresentasikan teknologi yang mereka punya. Dan akhirnya Sodomi pun naik ke atas panggung dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah CEO dari timnya sendiri. Dia mempresentasikan teknologi yang bernama non-gil, yaitu untuk teknologi para tunanetra yang dapat membantu saat mereka membaca atau pemandu jalan. Para juri ingin membandingkan
teknologi yang dimiliki tim Sodalmi dan tim kakaknya Sodalmi itu. Namun saat dilihat, teknologi yang lebih canggih dan lebih bagus yaitu tim Sodalmi, dan akhirnya mereka berhasil membuat teknologi tersebut, dan mereka sangat senang bahwa teknologi yang mereka buat itu sangat membantu untuk para tunanetra. Sodalmi sangat senang bahwa dia dapat membuktikan kepada kakaknya bahwa dia dapat mengalahkan kakaknya sendiri di ajang acara ini. Tiga tahun pun silih berganti. Akhirnya Sodalmi dan kakaknya akur kembali dan membuat sebuah perusahaan baru. Mereka mengeluarkan mobil tanpa kemudi dan mobil yang menggunakan tenaga listrik. Dari cerita Sodalmi ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu kondisi apapun kita harus bangkit dan tetap berdiri di situasi apapun. Kita harus tetap berusaha bagaimanapun caranya sampai kita berhasil dan membuktikan ke semua orang bahwa kita bisa. Itulah cerita inspiratif dari saya. Semoga dapat menginspirasi kalian semua dan kita dapat berjumpa lagi. Bye.